Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul konsep dasar akhlak. Yang pertama itu adalah pengertian ilmu akhlak. Secara etimologi, akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu akhlak itu adalah ilmu menuju ke akhirat yang dapat disebut ilmu sifat hati dan ilmu rahasia. Objek formal dan material ilmu akhlak. Objek pembahasan suatu ilmu dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material. Objek material suatu ilmu meliputi semua gejala-gejala umum atau hal-hal pokok yang dipelajari atau diselidiki oleh ilmu pengetahuan tersebut. Masalah pokok yang dipelajari oleh ilmu akhlak adalah manusia dan perbuatannya. Jadi, objek material ilmu akhlak adalah perbuatan manusia. Objek formal. Objek formal suatu ilmu adalah kajian yang bersifat khusus atau spesifik dari ilmu tersebut. Objek formal ilmu akhlak adalah perbuatan manusia ditinjau dari segi baik dan buruk. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak itu tersendiri. Akhlak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama itu adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah semua sikap yang dipemerintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang meliputi pertama akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah itu contohnya taat kepada perintah Allah. Yang kedua bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah cinta kepada Allah. Yang kedua itu adalah akhlak terhadap Rasul. Akhlak kepada Rasul itu contohnya cinta kepada Rasul, menaati atau tidak kepada Rasul. Selanjutnya yang ketiga adalah akhlak terhadap pribadi. Akhlak kepada pribadi itu contohnya seperti sabar, tawadu, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Selanjutnya yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah semua sikap atau perilaku yang dilarang oleh Al-Quran, yang meliputi yang pertama itu adalah akhlak kepada Allah, contohnya seperti durhaka kepada Allah, kufur nikmat, putus asa. Nah, yang kedua itu adalah akhlak kepada Rasul, contohnya itu perbuatan mencela kepada siapapun, merupakan dilarang yang isam, apalagi terhadap Rasul. Yang ketiga itu adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi itu contohnya seperti pembohong, khianat, sombong, dan lain-lain. Ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik. Ilmu akhlak memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, di antara lain adalah ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu jiwa, dan ilmu pendidikan, dan juga ilmu filsafat. Berikut penjelasan hubungan ilmu-ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Menurut Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf, mengajarkan bahwa tasawuf pada hakikatnya merupakan sebuah serangkaian kegiatan ibadah seperti salat, puasa, haji, zikir, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan yang tidak baik dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari tasawuf tersebut, manusia harus memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu. Kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Menurut Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf, mengatakan bahwa ilmu tauhid akan mengarahkan kepada perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan ikhlas ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Ilmu tauhid hadir sebagai pemberian landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengalaman bagi ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang baik tidak ada artinya. Ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Dalam diri manusia terdapat potensi rohani yang cenderung berpotensi ke rohanilah. Tersebut secara rinci akan dibahas dalam kajian ilmu jiwa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu akhlak, kita dapat memanfaatkan informasi yang berasal dari ilmu jiwa tersebut. Selain itu, dalam ilmu jiwa juga terdapat informasi tentang perbedaan seseorang pada setiap jenjang usianya. Perbedaan psikolog tersebut memperlakukan metode yang berbeda dalam proses pendidikan akhlaknya. Keempat, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan akhlak manusia.
Tujuan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Kaitannya pendidikan merupakan sarana dalam pembentuk peserta didik sebagai seorang yang berakhlak mulia. Kelima, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keyakinan merupakan suatu upaya berpikir mendalam atau radikal sampai ke akar-akarnya, universal dan sistematik dalam rangka penemuan inti atau hakikat mengenai segala sesuatu. Di antara pemikiran filosofi yang erat dengan ilmu akhlak adalah pemikiran tentang manusia. Ibnu Sina mengatakan bahwa jiwa manusia merupakan satu kesatuan yang independen dan mempunyai wujud terlepas dari beban. Pemikiran filosofi tentang jiwa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina menunjukkan bahwa dalam pemikiran manusia terdapat sumber yang dapat dikembangkan menjadi konsep ilmu akhlak. Kemudian Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir. Lewat kemampuan berpikir tersebut, manusia membuat proses-proses yang akhirnya menciptakan sebuah peradaban. Dari pemikiran Ibnu Khaldun tersebut dapat disingkatkan dalam manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan selalu dapat lingkungan sosial. Artinya manusia memerlukan bimbingan dan interaksi, dan bimbingan tersebut akan menghasilkan akhlak yang baik dalam diri manusia yang akan sangat berguna dalam interaksinya. Urgensi mempelajari ilmu akhlak. Salah satu ciri khas ilmu adalah bersifat pragmatis. Orang yang berakhlak karena kelakuan terhadap Tuhan semata-mata, maka dapat menghasilkan kebahagiaan tersendiri. Antara lain, 1. Akan dapat terpelihara dari hukum yang bersifatnya manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Kedua, orang yang bertakwa dan berakhlak akan mendapat pertolongan dan kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan, dan sebutan yang baik. Yang ketiga, jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala penderitaan dan kesukaran. Akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik atau buruk, soal halal dan haram. Karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen syahwat yang telah dapat mengalahkan akal pikiran. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukhasyafatul Qulub menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia anak Adam lengkap dengan elemen akal syahwat. Maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, hewan melata lebih baik daripada manusia. Dan sebaliknya, bila manusia dengan akalnya dapat mengalahkan nafsunya, maka derajatnya di atas malaikat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.